berguna bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Mehmet Sasmat, SPDMT, salah satu dosen di Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan sedikit dari secara umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran dengan kode IDIK 4010. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada video kali ini, saya menyampaikan metode pembelajaran DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Salah satu pendekatan atau kerangka kerja dalam proses pembelajaran, khususnya dalam konteks pembelajaran daring dan jarak jauh, seperti di UT pada saat ini. Yang pertama, delivery, penyampaian materi, proses penyajian materi pembelajaran kepada mahasiswa berbentuk modul, ada yang cetak, ada yang digital, video pembelajaran, slide, PowerPoint, narasi, podcast, PDF, dan melalui LMS Learning Management System. Ada webinar, ada juga perkuliahan secara daring. Yang kedua adalah interaction, interaksi dalam pembelajaran, komunikasi aktif antara dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa dengan mahasiswa yang dapat memperkaya proses belajar dalam bentuk diskusi di forum LMS, kelas virtual, ada Zoom, ada Teams, atau tanya jawab via chat atau email. Yang ketiga adalah assessment, penilaian, proses mengevaluasi pemahaman, keterampilan, dan capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau kelompok, baik itu esai, laporan, infografis, ada kuis online, ujian akhir semester, dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan memulai untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang informasi umum dari mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran yang merupakan mata kuliah bagi mahasiswa S1 di Prodi Teknologi Pendidikan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mempelajari media pembelajaran di sekolah, sehingga mahasiswa akan lebih menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan pembelajaran di teknologi pendidikan. Lalu, mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran teknologi pendidikan dengan menyamakan berbagai strategi sesuai dengan perkembangan IPTEX dan standar nasional pendidikan. Mahasiswa menguasai konsep teoritis teknologi pendidikan secara mendalam berkaitan dengan media pembelajaran dan terapannya melalui kerja ilmiah dan berpikir ilmiah minimal sesuai dengan kedalaman dan keluasaan bagi pembelajaran teknologi pendidikan di sekolah. Lalu, mahasiswa nanti akan memperoleh manfaat dari mata kuliah ini dengan melakukan berbagai kegiatan seperti praktik membuat media pembelajaran untuk dimanfaatkan di kelas. Dengan membuat media pembelajaran sederhana bisa dipraktikkan langsung di kelas, baik untuk SD, SMP, ataupun SMA, tergantung dari penyesuaian isi materi dan jenjang peserta didik, sehingga meningkatkan keterlibatan dan rasa ingin tahu siswa. Guru membuat pembelajaran visual, teks secara bersamaan, mendorong guru dan siswa terbiasa aktif dalam kelas pembelajaran. Tentu kemampuan ini akan membekali mahasiswa untuk membuat, menganalisis, dan mengembangkan konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media ini sebagai bagian terpadu dalam sekolah, memanfaatkan media display atau realia, pembelajaran dan pemanfaatan media audio, video, radio dalam pembelajaran, pemanfaatan lingkungan dan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Ada komputer sebagai media pembelajaran, teknologi informasi dalam pembelajaran, misalnya pembelajaran berbasis website, ada fasilitas email,
dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, tutorial online mata kuliah komputer ini terdiri dari 6 sesi. Setiap sesi berlangsung selama 2 minggu dan membahas 2 materi dalam bahan kajian. Di dalam Learning Management System, saya memberikan materi inisiasi untuk mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa, terutama di lingkungan mahasiswa UT atau pembelajaran jarak jauh ini. Dimulai dengan pengantar awal terhadap pokok bahasan agar mahasiswa memiliki gambaran menyeluruh mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu masuk ke dalam materi, saya memberikan pengayaan kepada mahasiswa tentang pokok-pokok pembelajaran agar berpikir kritis melalui bertambah wawasannya berupa artikel jurnal baik dalam bentuk PDF ya, atau link, video pembelajaran YouTube, rekaman sendiri, studi kasus dan sebagainya. Selain menggunakan e-learning sebagai metode pembelajaran utama, saya juga menyampaikan materi dalam metode ceramah atau presentasi menggunakan media Microsoft Teams atau langsung ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Salah satu metode yang efektif dalam pembelajaran daring ini, terutama di lingkungan UT yang berbasis distance learning. Hal ini memungkinkan dosen menjelaskan konsep secara langsung dan interaktif kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa bisa bertanya, dosen memberikan presentasi sehingga ada komunikasi langsung antara dosen dengan mahasiswa. Selain itu juga saya menggunakan chat box untuk tanya jawab dalam diskusi paralel, ada breakout rooms, kemudian juga diskusi kelompok dengan kerja tim, sehingga metode pembelajaran ini dapat meningkatkan keterhubungan emosional kami antara dosen dan mahasiswa, sehingga terjalinnya komunitas belajar di ruang virtual dan memberikan pengalaman belajar yang dinamis dan tidak monoton. Dalam memberikan tugas kepada mahasiswa, saya menggunakan metode Case Analysis Study Method, pendekatan pembelajaran berbasis kasus. Mahasiswa diberikan situasi nyata atau simulasi kasus untuk dianalisis dan dicari solusinya. Mahasiswa tidak hanya menyelesaikan soal, tetapi memahami konteks, mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi alternatif solusi, dan mengambil keputusan berbasis pemikiran yang logis dan didukung dengan data-data yang ada. Nah, sedangkan penilaian pada mata kuliah komputer dan media pembelajaran ini menggunakan strategi ujian akhir semester dengan bobot 70% dan nilai dari seluruh rangkaian aktivitas tutorial sebesar 30% yang terdiri dari tugas tutorial dan juga nilai kehadiran. Nah, berikut saya sampaikan video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sesi ketiga, modul ketiga. Ya, teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan, selamat berkuliah dengan judul pemanfaatan media display dan realia untuk dalam pembelajaran. Ya. Nah, nanti kita akan di modul 3 ini ada pokok pembahasannya adalah pemanfaatan media display dan realia. Nah, subpokoknya adalah bagaimana pemanfaatan media display itu dalam pembelajaran. Yang kedua, media realia itu dalam pembelajaran dimanfaatkan bagaimana caranya. Oke ya, kita lanjut. Nah, teman-teman, media display itu jenisnya adalah yang pertama papan tulis. Nah, kalau kita di kelas ya teman-teman sedang ajar ya, nanti tanpa diri kalau sedang ajar, manfaatkan papan tulis untuk media pembelajaran di kelasnya. Lalu ada juga papan buletin, papan magnetik, papan lembar balik ya yang bisa dibulak-balik begitu, ditempel poster-poster. Kemudian ada juga papan rekat yang ditempelkan pakai alat perekat itu magnet ya. Nah, manfaatkan untuk media pembelajaran di sekolah, di kelas biar tidak jenuh anak-anak itu. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran pada saat ini adalah untuk membuat media display. Untuk apa? Tata letaknya bagaimana? Atau ada yang ditanyakan dulu, boleh silakan Kang Pali mungkin. Jadi bertanya Pak? Ya. Kalau untuk media display contohnya di dalam kelas itu apa ya? Ya. Tadi sudah disebut, terima kasih Kang Pali ya.
media display itu banyak sekali. Ya, termasuk tadi ada papan tulis ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya papan tulis itu. Kalau dulu zaman dulu masih pakai kapur ya, pakai papan tulis hitam itu. Nah sekarang sudah ada yang whiteboard namanya, yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk ini ada papan, ada menghapus, spidol. Jangan nganggur saja ya. Seorang guru harus kreatif, inovatif, membuat media pembelajaran. Itu namanya media display. Itu ya kembali ya. Nah kemudian sekarang dari fungsinya itu adalah untuk dekorasi. Akan lebih indah ya di kelas kalau ada papan tulis daripada kosong sama sekali. Kalau misalnya kosong, tidak ada sama sekali papan tulis, tidak ada whiteboard, kursi dan sebagainya. Kayaknya seperti di kelas itu garing gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan motivasi. Anak-anak kalau belajar di matematika misalnya 20 di akar 3 pangkat 5 kan susah. Nah, kalau papan tulis kan bisa. Nah, ada media pembelajarannya. Lalu sekarang caranya bagaimana? Pemanfaatan sederhana saja ya, jangan terlalu mewah. Kemudian dapatan dibuat sebagai peragaan, ada poster juga, ada gambar dan foto, ada diagram dan sebagainya. Itu sebagai media pembelajaran. Silakan. Ada manfaat dari media display itu sendiri apa ya, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Sophie ya. Manfaatnya itu adalah untuk menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif. Jadi kalau guru memakai media pembelajaran, maka komunikasi antar siswa, mahasiswa dengan dosennya akan lebih kreatif, lebih dekat. Dan fungsi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, oleh guru akan lebih masuk kepada siswanya, gitu ya. Jelas ya? Kita lanjut ya. Nah sekarang caranya letakkan di tempat yang strategis, jangan papan tulis tempatkan pinggir sana itu misalnya ya. Harus di depan lebih strategis. Kemudian gunakan untuk menarik perhatian ya. Ya misalnya ini ada kalau sehari-hari kan bisa diterangkan ya, misalnya jelas gitu lebih terang. Kemudian gunakan benda aslinya, berikan pertanyaan pemancing dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang seperti ini. Ini ada poster ya teman-teman. Kalau teman-teman sebagai guru biologi gitu misalnya menerangkan tentang bunga ya, bunga, maka akan lebih nyaman apabila teman-teman memakai poster ini. Karena anak-anak dalam bunga ini terdiri dari beberapa unsur. Pertama ini adalah mahkotanya. Kan jelas ada lihat mahkotanya ya. Di sini ada kepala sari. Tuh. Kalau tidak ada media poster, misalnya terangkan ini adalah putiknya, ini kepala sari dan sebagainya. Kan anak-anak tidak bisa membayangkan ya. Ini kan jelas tuh. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah bakal biji. Tuh ya. Kan lebih enak ya, lebih menarik. Jelas ya? Oke, lanjut ya. Nah seperti ini juga diagram untuk kelas rendah, gunakan diagram yang sederhana penggambarannya. Kelas tinggi dapat menggunakan gambar yang lebih kompleks. Tuh. Ini tinggi yang kompleks kan? Tuh. Yang sederhana di bawah ini. Hanya 1, 3, ini 4 dan sebagainya. Jadi ada peningkatan-peningkatan. Jadi lebih interaktif. Lalu sekarang seperti ini. Siswa ya, menarik siswa. Seperti ini ada ayam sedang menyeberang sungai, ada posternya kelihatan. Nah, lalu seorang guru bisa memancing bagaimana sih kira-kira siapa yang bisa nih menerangkan dari sini? Kamar dia siapa? Silakan. Yang bisa menggambarkan gambar ini ayam sedang menyeberang sungai. Artinya harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke sungai. Lalu ini anak-anak ini sedang belajar teman-teman, sedang belajar di atas batu hitam di sawah. Jadi artinya kita dimanapun harus selalu belajar, kayak gitu ya. Nah itu seorang guru harus bisa begitu memancing bagaimana anak-anak murid itu bisa lebih kreatif, bisa lebih hidup di kelas itu. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman, karena guru semua yang jadi harus bisa memberikan ngomong kalau bahasa intinya, harus bisa membimbing ke anak-anak didiknya sehingga seperti ini nih, tentang gajah ya, memperdalam pengetahuannya tentang suatu konsep, kombinasi metode dan media pembelajaran
Ya ada ceramahnya, pakai buku, gambar sesuai ini. Misalnya ini gajah, ya. Ini juga sama juga. Nah, ini juga sekarang secara kalau kita pelajari secara mandiri ya. Ini apa ini? Buah apa? Kacang ya, kacang tanah. Nah, kan kalau jelas oh ini kacang tanah. Ini maksudnya adalah di sini penjelasan kacang tanah, ini gambarnya. Oh, jadi kacang tanah itu adalah fungsinya untuk apa, mengandung apa yang di dalamnya dan sebagainya. Jadi ada gambarnya, ada teksnya, jadi lebih jelas ya. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana prinsipnya? Harus sederhana ya. Ada kesatuan, ya. Kemudian penekanannya apa? Ada keseimbangan. Jangan sampai seperti tadi gajah ada yang besar, ada yang kecil, tapi dipisahkan. Jadi ada keseimbangan ya. Lalu sekarang, nah ini yang namanya tadi media realia. Realia itu adalah objek yang menggambarkan kehidupan nyata, digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi, budaya atau situasi kehidupan. Contoh misalnya, kalau teman-teman ke anak-anak menerangkan tentang semangka, foto gambar semangkanya lalu tulis semangka begitu ya. Nah, teman-teman nanti anak-anak tahu, oh itu Pak Guru ya semangka ya. Iya. Ini anggur gitu ya. Ini ada bahasa Prancis kesemek, tahu kesemek? Ini adalah buah khas di Jawa Barat ya, kesemek. Ini ada fotonya, ada namanya. Anak-anak tahu jadi karena anak sekarang kan kadang-kadang tidak tahu buah-buahan tradisional yang zaman dulu gitu ya. Seperti kesemek, apalagi itu? Yang zaman dulu duet mungkin ya, zaman pamer kecil dulu ada duet namanya. Coba yang tahu duet di sini. Duet yang hitam-hitam itu kayak apa ya? Kayak anggur tapi hitam. Jamblang kalau masih nama ya. Nah, gitu. Nah, ini fungsi dari realia. Jadi yang ada di kehidupan sehari-hari difoto lalu dibuatkan media pembelajaran. Ini alpukat, ini apel, ini apa ya? Persik ini. Ada tahu persik? Buah persik ya. Nanti kita cari lagi ya. Lalu sekarang pemanfaatannya tadi seperti buah-buahan ya. Kemudian untuk yang tadi ada gambar menyeberang itu, menyeberang jalan yang benar dan aman, memanfaatkan ruas jalan yang ada di sekitar sekolah, jadi harus hati-hati tadi ya. Kemudian nah sekarang karena sudah berakhir nih sesi 3, kita mulai ke evaluasi. Bagaimana kalau misalnya dulu kan sebelum ada media dan sesudah ada media. Nah, nanti ada tugas juga ya. Kemudian tujuannya adalah ada masukan-masukan. Kalau sebelum pakai media pembelajaran bagaimana? Kalau pakai media pembelajaran bagaimana? Lalu caranya memperbaiki atau menyesuaikan ya. Kalau misalnya ada kekurangan setelah pakai media, perbaiki lagi cara pemakaian media pembelajarannya. Nah, kemudian ini adalah tugasnya ya. Maaf, kurang jelas ini. Nah, tugasnya adalah membuat tugas yang pertama, tapi ya sesi 3 kan tugas pertama. Teman-teman silakan mencari, mendownload contoh display contohnya. Mau apa saja? Mau misalnya tentang gambar jembatan atau tentang gambar sawah dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian setelah itu tuliskan namanya, nama dan NIM-nya ya. Lalu yang kedua, dua tugasnya. Yang kedua, buatkan RPP-nya. Misalnya untuk jembatan ya, untuk rencana pembelajaran tentang bagaimana cara mencari contoh-contoh bangunan yang ada di sekitar sekolah, yang ada jembatan, ada jalan raya, ya, ada rumah-rumah dan sebagainya. Jadi RPP-nya begitu, mencari bangunan yang ada di sekitar sekolah, gitu ya. Nah, ini memang kurang jelas nih, kan ya, kurang jelas. Tapi itu ya, jadi nanti diupload ya, setelah diupload oleh teman-teman, lalu
jangan lupa tepat waktu mengirimkan tugasnya. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Cukup jelas ya teman-teman. Selamat belajar ya. Jangan lupa bahwa masa depanmu adalah dimulai dari dirimu sendiri. Ya. Kalau mau sukses, jangan berhenti terus belajar. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat ya, dan jangan lupa terus belajar. Ingat, kemajuan seseorang intinya adalah pendidikan. Oke, semangat ya sesi 3 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.